Pemirsa, seperti yang saya ucapkan di awal tadi bahwa kesuksesan adalah hak setiap orang, hak segala bangsa. Bagaimana kesuksesan itu kemudian dengan gigih dicapai, ada sebagian yang gigih, ada sebagian yang biasa-biasa saja. Kebetulan bintang tamu saya hari ini Muhammad Qaddafi Azwar. Sosok ini mengupayakan kesuksesan tuh sejak dini, mungkin bisa dibilang waktu SD dia melihat orang-orang sukses dan seterusnya. Pertanyaan saya tadi, Davi, bagaimana mama papa menghantarkan atau membimbing kamu sampai ke titik sekarang kamu bisa duduk sebagai politikus dengan partai yang terkenal gitu kan di Provinsi Lampung? Ini nggak mudah. Kasih tahu kita dong. Orang tua, setiap orang tua pasti sangat menginginkan sekali anaknya itu bisa menjadi orang yang bermanfaat, berguna bagi keluarga, baik keluarga maupun skala lebih besar negara atau bangsanya sendiri. Jadi ibu saya selalu mengajarkan saya tentang hal-hal kebaikan, terutama tentang bagaimana kita bersosial pada lingkungan, di mana jangan kita pernah mengambil hak orang lain. Bagaimana kita selalu bisa berbuat baik dan jangan kita menyakiti hati orang lain. Dan kita harus di dalam masyarakat itu jujur, santun dan lain-lain. Ini mendasar sekali. Bagaimana di dalam berpolitik, menurut saya itu harus diterapkan politik santun, kan, politik sopan santun itu harus kita terapkan, kita jaga. Bagaimana walaupun di dunia politik itu katanya sih politik itu nggak mengenal itu, ya kan? Tapi bagaimana kita masukkan unsur itu, unsur kekeluargaan, unsur sopan santun, sehingganya dalam berpolitik itu kita bisa nyaman, ya kan? Yang senior kita harus hormati, kita harus dengarkan. Walaupun kita muda, tagline kita di Partai Demokrat, muda adalah kekuatan, gitu kan? Muda adalah kekuatan, ini menjadi modal kita. Muda ini menjadi modal kita. Bagaimana kita bisa membuktikan dalam hal kita muda, tapi kita bukan dikesampingkan. Kita generasi muda ini generasi yang aktif, kritis, ya kan? Membawa perubahan ke depan. Orang tua saya sangat mengajarkan tentang dasar-dasar bagaimana kita bersosial, terutama ayah saya. Ayah saya itu orangnya sangat pendiam sekali. Orang yang berbicara ketika memang dibutuhkan saja dan tidak pernah berbicara yang sekiranya tidak perlu baginya. Jadi itu menjadi dasar saya juga berpikir bagaimana saat ini ketika kita berpolitik, gitu. Berpolitik ketika kita membicarakan sesuatu hal, mau dimanapun forumnya, kita berbicara sesuai kapasitas kita dan nggak perlu kita berbicarakan hal-hal yang tidak penting. Kita harus bisa menjaga disiplin ketika kita berbicara. Baik berbicara itu secara pribadi maupun untuk di kelompok, kita harus, selain kita bisa berbicara itu kita pertanggungjawabkan, gitu kan? Kita mempertanggungjawabkan juga apa yang sudah kita bicarakan itu. Kita dinilai orang itu baik, ya nggak sih, Mbak? Davi, kalau tadi bicara mengenai disiplin, apa yang sudah diterapkan dalam keluarga kecil Davi, ayah atau mama, mendisiplinkan anak-anaknya? Ini dua kan cowok semua nih, ya kan? Saya 3. Oh 3 ya? Laki ada cewek? semua. Oh cowok semua. Nah itu lebih berat kalau menurutku. Mama itu gimana jadi caranya? sosok paling cantik di rumah. Cara mama mendisiplinkan cowok-cowok ini gimana? Mama itu selalu setiap pagi, kalau yang paling ini sholat, bangun sholat, ya selalu kayak gitu. Kalau ibu, saya rasa ibu juga, ini Mbak juga sama. Yang itu yang pertama. Yang kedua, mama itu teratur mengingatkan anak-anaknya, terutama adik-adik ya, mandi dari pagi. Itu harus. Oh, kuncinya mandi dari pagi? Enggak, bukan menjadi kunci, artinya disiplin ya. Disiplinnya. Sarapan, pagi harus sarapan, nggak boleh keluar rumah kalau belum sarapan. Ini disiplin-disiplin seperti itu yang diajarkan. Jadi
bukan tentang sarapan atau tentang mandinya, tapi bagaimana setiap kita menjalani hari gitu kan. Ada stepnya. Jangan kita keluar rumah kita belum siap. mandi. Gitu. Belum makan. Kita ngadepin orang kita harus sudah siap. Kalau perut kita kosong, kita menghadapi orang lain, kita tentu berpikirnya beda. Emosi. Tentang perut kita sudah ngisi dong. Iya. Hal-hal kecil begitu yang mungkin diingat sampai dengan sekarang gitu ya. Tentunya. Nah, saya melihat orang sering menyepelekan hal kecil, padahal hal-hal kecil itu yang diwariskan. Pernah nggak dulu, Mbak, ngerasa gini, pas masih kecil, orang tua itu sebelum tidur ngelus punggung anaknya, ya kan, ngelus di bagian-bagian tertentu. Dan Mbak saat ini melakukan kepada anak Mbak. Merasa tidak? Nah, hal itu hal kecil, tapi turun kan? Nah, jangan sepelekan hal kecil itu. Mengingat itu ya. Iya. Jadi itu sampai sekarang yang bisa dikenang Davi, bisa dibilang dibawa sampai ke, kalaupun Davi harus keluar kota dan selanjutnya rindu sama Mama ibu itu tuh. sosok yang sangat peduli sama anaknya. Bahkan seluruh kepentingan anaknya dipegangnya sendiri. Contohnya? Baik, nyuci baju anak-anaknya sendiri. Sejak kecil kami masak, nggak pernah masak itu masak pagi untuk makan malam, nggak pernah. Jadi setiap makan sehari 3 kali, kalau kami di rumah 3 kali ibu saya masak. Oke, repot sih. Iya, itu sosok. Ya, saya merasain itulah sosok ibu saya. Iya. Sosok ibu saya yang saya sayangi. Iya. Dan mama saya adalah sosok orang yang sangat tegas. Oh. Ketika sudah berbicara Contohnya apa, Dav? contoh ya, saya bingung sampai mau nyontohin yang. Kalau nyontoh misalnya Davi melakukan sesuatu yang nggak disukai oleh ibu atau oleh mama atau oleh ayah, kemudian pasti malah marah besar nih beliau gitu kalau gitu. Ya, kalau sekarang sih sudah nggak pernah lagi. Nggak pernah lagi, dulu waktu kecil-kecil. Dulu masih kecil, karena kan kita sudah dewasa ya, Mbak. Gitu. Apalagi sekarang saya sudah memang hidup sendiri ya di Bandar Lampung. Ya tentunya dulu ya yang saya jelaskan tadi tentang aturan-aturan yang beliau buat. Nah, Davi tadi bilang boleh dong cerita tentang kenakalan masa kecil sedikit ya. Karena kurang disiplin kemudian sekarang dijadikan itu sebagai cambuk gitu ya, bahwa saya nggak boleh kayak gitu. Itu pernah nggak sampai ikat pinggang harus seperti apa? Atau pernah ngerasa disebat ikat pinggang nggak kalau nggak mau ngaji? Pernah nggak kayak gitu? Jadi gini, anak-anak kecil zaman sekarang khususnya ini terlalu lembek menurut saya. Saya rasa kita masih sama, Mbak. Kan seumuran. Beda bulan. Iya. Jadi anak sekarang dicubit sedikit lapor polisi. Por. Oh ya kan? Dipegang guru. Kamu dibentak dikit. Guru masih dielus-elus udah ngomong dipukul. Nah, kita dulu waduh, didikan kita keras. Walaupun orang tua ibu saya, orang tua ayah saya menceritakan orang tuanya lebih keras daripada mereka. Tapi ya pengalaman saya melalui ya tahapan-tahapan itu. Males ngaji disebat nggak waktu itu? Ya salah satunya itu nyampe nangis-nangis gitu. Pernah berarti di posisi itu? Pernah, kita bandel juga. Pernah suatu ketika kita pesantren kilat. Nah, saya pada saat SD dulu, kalau nggak salah kelas 5 ya. Kita cowok-cowok nih pada saat itu pesantren kilat kan bulan puasa, panas tuh. Pas jam istirahat kita punya inisiatif nih kawan-kawan nih, kita mandi kali aja, mandi kali. Nah, hanyut waktunya mandi kali itu pas udah saat masuk kelas lagi, anak-anak cowok ini nggak ada. Aduh, dari jauh sudah ditunjuk. Nah, selesai itu pulang kita kena marah, Mbak. Jadi hal-hal ya lucu menurut saya, bisa dikenang saat ini dan tidak dialami anak-anak zaman sekarang. Wow, segelintir anak saat ini yang bisa menikmati mandi kali itu. Iya. Mau di perkotaan mandi kali di mana gitu ya kan. Jadi memang kalau kerasnya hidup di kampung sebut saja begitu ya, itu lebih keras daripada perlakuan yang apa yang di perkotaan mungkin ya begitu. Ada segmennya tersendiri sih, ada yang keras, ada yang bisa ya mungkin lebih kerasan di kota ada, tergantung lah ya, bagaimana membentuk karakter itu gitu ya. Dav, tadi mengenai keras.
persaingan seperti apa yang Davi pikir hari ini menjadi pesaing Davi? Kalau menurut Davi, hari ini di posisi Davi sebagai politikus, Iya. ngerasa nggak ada persaingan? Dan kalau memang benar ada, siapa yang jadi pesaing Davi? Menurut Davi? Persaingan itu memang harus ada. Wah, oke. Kenapa harus ada, Davi? Ketika kita tidak ada persaingan, maka cenderung kita itu pasif. Nggak semangat loh. Nah, jangan anggap sebuah persaingan itu adalah akhir dari sebuah tujuan. Persaingan itu menurut saya menjadikan kita motivasi untuk bagaimana kita lebih dari pesaing kita. Perbaiki diri kita. Kalau sebenarnya pesaing terbesar dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Yes. Ketika kita mampu untuk mengalahkan diri kita, maka clear lah bagaimana kita bisa di dunia ini bisa, saya rasa sudah selesai urusan kita. Bagaimana kita berkehidupan, bersosial udah, karena kita sudah bisa mengalahkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita menganggap musuh kita itu masih orang lain, berarti belum selesai dia dengan ini. Bisa dibilang bahwa ketika Iya. kita emosi, kita menempatkan emosional itu lebih calm down gitu, lebih bisa diredam gitu ya. Kita mengalahkan hal-hal yang negatif Dewasa dalam diri itu kita. tidak, menurut saya ya, saat ini dewasa itu bukan patokannya umur, bukan usia. Apa? Banyak orang yang berpikir, oh Qaddafi ini masih muda, tapi orang itu mungkin belum mengenal siapa itu Qaddafi. Yakin? Ternyata Qaddafi itu seperti apa? Ya, Dal? seperti jadi Kalau dibilang dewasa itu bukan umur, kalau menurut Davi dewasa itu? dewasa itu dengan kita bersikap. Cerminan kedewasaan itu adalah sikap. Pernah nggak Coba ngeliat- Mbak Yudit dulu deh yang tanya tentang sikap, Iya. cerminan sebuah dewasa. Kalau Davi punya target dalam hidup, misalnya di 6 bulan ke depan, Davi Siap. menginginkan ini harus goal, A harus goal, gitu Iya. ya. Ternyata Davi belum bisa mencapai situ. Kedewasaan di titik itu, gimana cara Davi mengatasinya? Misalkan ya, kita punya tujuan. Contohnya, ya tentunya semua orang tahu saat ini saya masih sendiri. Yes. Nah, ini penting. Ya, sedikit menjadi candaan orang lain tentunya kan. Kok di kesuksesan yang saat ini, kok masih sendiri dan tidak memutuskan untuk memiliki pendamping hidup. Pastinya saya punya tujuan tentang bagaimana target saya harus sesuai. Tapi dari 100% keyakinan kita hidup, kita harus sisakan persentase untuk bahwa takdir itu bukan hanya kita, tapi Tuhan yang memang Punya peran tersendiri gitu ya di dalam hidup kita. Kita boleh, tujuan tuh ada, tapi jangan ketika kita sampai di saat kita memang menargetkan sesuatu hal, kita kecewa, kita hanyut di dalam kecewaan itu, kita terus berjuang. Wah. Iya dong. Kita Moto terus dalam berjuang. hidup Davi apa sih? Motonya jangan dijawab dulu lah, Dav. Kita harus break dulu. Karena ini keenakan ngobrol, kita break dulu, nanti kita Siap, kembali. siap. Pemirsa Yudit Samanta, teman Yudit akan kembali setelah yang satu ini. Alright, Yudit Samanta is still guiding you on this program, Teman Yudit. Dan kita masih bersama dengan Muhammad Qaddafi Azwar, 25 tahun, cuma beda bulan dengan Yudit. Cuma beda bulan, tolong. Oke, tadi pertanyaan Yudit adalah, apa sih moto hidupnya sampai bisa menekan ya emosional nggak seperti umurnya. Jadi kedewasaan itu Mbak Yudit tidak tentang angka, tidak tentang umur. Davi bilang, kasih Iya. tahu kita motonya apa. Kalau saya dalam hidup, Mbak, jalanin aja semuanya dulu. Maksimalkan, dan yakin kalau kita sudah merasa maksimal, hasilnya nggak bakal ngecewain. Kalau misalkan kita hidup, ya, dalam berkehidupan itu, yang pertama
kita jangan pernah menyesali masa lalu. Lupakanlah masa lalu, jadi pembelajaran aja. Bagaimana masa lalu ini menjadi guru kita. Asik. Wah, walaupun masa lalu kita belum panjang nih. Asik. Kan kita kan anak muda Anak ya. muda. Anak muda. Belum banyak. Belum banyak. Tapi belum tentu sama kan setiap anak Yes. muda. Iya dong. Ah. Yang kedua, kata saya tadi, jalanin, maksimalkanlah apa hari-hari kita saat usia muda ini. Maksimalkan bagaimana perbuatan-perbuatan baik itu harus kita tanamkan pada diri. Konsumsi diri kita ini dengan hal-hal positif. Jadi kita ini baik hasilnya. Itu dulu. Terus itu yang terakhir, jangan pernah takut sama mimpi. Kalau mimpi kita itu nyampe nggak bisa terucap, berarti mimpi itu besar sekali. Itulah sesungguhnya mimpi terbesar kamu. Iya. Ketika mimpi itu nggak bisa kamu gambarkan lagi. Nggak bisa gambarkan. Bagaimana konsep berpikir tentang mimpi itu sudah tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Wah, keren nggak nih kira-kira? Keren. Dav, kalau ada orang yang melarang kamu untuk bermimpi, kamu bakal ngapain tuh? Kalau Udah, nggak usah tinggi-tinggi, di posisi aman aja, di zona nyaman. memang yang mimpi bilang bayar. seperti itu. Ah. Saya pastikan kalau kamu nggak boleh saya bermimpi, saya pastikan kamu tidur nggak nyenyak. Wah, kalau selama mimpi itu masih Iya. gratis, Ah. kenapa tidak? Gitu Mbak. Kalau definisi sukses, Siap. menurut Davi apa? Sukses itu ketika kita bisa menggapai mimpi. Kita pulangin lagi dong. Sukses, iya. Karena kesuksesan itu ada yang menganggap dirinya, kita bicara tukang becak nih. Ada orang yang menganggap tukang becak ini nggak sukses, misalkan. Saya mengarah bukan ke profesi, bukan mengecilkan profesinya. Misalkan banyak disampingkan tukang becak nih, tapi kalau becaknya 100, sukses nggak? Nadiem Makarim, tukang ojek jadi menteri. Tapi jangan salah, ojeknya banyak Mbak Yudit. Nah, gitu kan. Jadi ketika kita punya mimpi, mimpi itu kecil, jadikanlah mimpi itu menjadi mimpi yang besar. Bukan tentang volume, tapi bagaimana tentang kita membuat mimpi kita itu bisa seluruh elemen masyarakat tahu tentang mimpi kita itu, merasakan manfaat dari mimpi kita itu. Siapa kira tukang ojek bisa satu Indonesia hijau dibuatnya. Gitu kan. Menghijaukan Indonesia. Menghijaukan Indonesia. Davi merasa bahwa Davi udah merasa sukses atau Davi Iya. merasa sudah mencapai titik yang Davi mimpikan walaupun belum seluruhnya mungkin ya. Belum. Itu pada saat apa? Pada saat bagaimana, dalam kondisi apa Davi merasa ya Allah, aku puas, aku ngerasa bahagia dan sukses gitu loh. Ya. Ketika kita bermanfaat bagi orang lain. Tuh. Kita bermanfaat bagi orang lain itu sampai menorehkan air mata, menangis, bersyukur, mendoakan kita, ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah saudara Muhammad Gaddafi ini, karena beliau sudah bermanfaat sekali buat hidupku. Itu luar biasa. Itu doa mutajab orang-orang yang memang saat sulit-sulitnya, memang tertindas atau akan merasakan ketidakadilan, kita tolong. Wah, insya Allah itu doa mustajab itu, insya Allah. Itu yang Davi rasakan Waduh. sukses ketika punya kebermanfaatan untuk orang banyak. Iya, Dav, ya. terutama buat lingkungan terlebih dahulu. Lingkungan, orang dekat ya Dav. Orang dekat, jangan lupa orang dekat itu sering terlupakan. Nah, gitu. Kita perhatikan lingkungan kita dulu, baru kita berbicara skala besar. Kalau dengan Mbak Yudit, Davi nggak mungkin lupa. Kalau ketemu cium tangan, artinya memang jaraknya jauh banget. Ya, Kalau di kamera kita harus bilang kita Iya. beda bulan. Aduh, Davi bercanda nih. Terus dengan posisi Davi hari ini, saat ini, apa yang sudah Davi capai, tuh Davi ingin melakukan apa sih yang terdekat banget? Ya katakan yang paling terdekat dalam bulan ini, boleh tahu nggak? apa ya bocorannya ya? Boleh tahu nggak? Mana tahu besok turun satu truk minyak goreng di Lampung Timur atau apa? Saya nggak tahu apa kira-kira. Terkait apa yang mau kita lakukan Apa? waktu dekat ini, yang pastinya
bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik-konflik dulu yang ada di permasalahan di masyarakat, intinya kayak gitu. Dan apa yang ingin saya tuju tentunya bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah itu, gitu. Tapi kalau misalkan secara spesifik, mungkin nggak bisa saya jelaskan satu persatu, Mbak. Semoga yang terbaik lah. Amin, amin. Tagline yang Mbak Yudit dengar di Lampung Timur tuh Mas Qaddafi. Jadi Mas orang Qaddafi. tuh banyak kenal dengan sosok Mas Qaddafi. Siap. Mas Qaddafi itu hari ini program terbesar ya di Dapil Mas Qaddafi, Lampung Siap. Timur. Apa sih? Selain minyak goreng tadi atau tentang pertanian dan lain-lain, boleh diceritakan secara singkat aja? Untuk apa yang sedang kita lakuin saat ini ya, kita saat Programnya Mas Qaddafi. kita sekarang berupaya lebih dekat saja untuk masyarakat, yang dimana kalau kita berbicara saat ini tugas kewenangan tentu kita terbatas karena tidak semua hal bisa kita masuki hal-hal itu. Tapi bagaimana saat ini saya sangat memaksimalkan meletakkan orang-orang terpercaya saya mendengar masyarakat sebenarnya isu-isu yang memang saat ini berkembang seperti apa. Jangan sampai kita ketinggalan terkait isu-isu publik yang memang sedang terjadi. Kan banyak hal yang memang terjadi, cenderung kalau misalkan kita tidak update, kita kelewatan. Jadi anggota dewan itu harus update, harus tahu isu-isu yang terkini apa, dan selaku kita wakil rakyat, bagaimana kita bisa mewakilkan masyarakat kita. Misalkan tentang ketidakadilan, ya berarti kita harus memperjuangkan keadilan itu kan. Menyerap aspirasi, mendengarkan apa keluhan mereka itu biasanya dilakukan setiap reses atau memang ada orang-orang yang timnya Mas Qaddafi turun untuk menyampaikan keluhan? Tentunya banyak masyarakat. Banyak momen tentunya kita ketika kita ada beberapa kegiatan yang memang kita laksanakan, antaranya yang pertama kita ada sosialisasi perda, ada sosialisasi wawasan kebangsaan ideologi Pancasila, dan kita ada kegiatan 3 bulan sekali itu adalah sosialisasi. Nah, momen-momen ini kan ketemu masyarakat pasti. Iya. Diselipkan pasti ada aja yang curhat dan lain-lain. Tetapi tentunya kita nggak boleh lelah selaku wakil rakyat mendengarkan keluhan. Nah, kita sudah ditetapkan diri kita mengabdikan diri kita kepada masyarakat. Masa kita capek dong mendengerinnya? Nggak boleh lelah ya? Nggak boleh lelah dong. Tolong dicatat pemirsa, Davi nggak pernah lelah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Tolong diingat, Mas Qaddafi tidak pernah lelah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama di dapilnya Lampung Timur. Saat ini saya mau agak memberikan gitu ya, bukan healing tapi lebih relax. Aku mau ada game sedikit lah. Ini jawab cepat. Jawab cepat. Begitu Mbak Yudit kasih pertanyaan langsung Davi itu nggak boleh lebih dari 1 detik. Dibocorin dulu nih. Nggak boleh kurang dari 1 detik langsung jawab gitu ya. Oke. Soalnya kru-kru di depan tuh udah lihat ya. Kalau memang enggak ya udah ini nggak bisa masuk gitu ya. Siap lah pokoknya. 3, 2, 1. Politik uang atau datang mengunjungi masyarakat? Datang mengunjungi masyarakat. Hitam atau putih? Putih. Besar atau kecil? Besar. Kaya tetapi jelek atau miskin tetapi cantik? Miskin tapi cantik. Catat. Davi, terima kasih banyak, kita sudah berbincang-bincang. Terima kasih juga nih Mbak Yudit sudah punya waktu juga ngundang kita. Waduh, ini luar biasa. Semoga kegiatan-kegiatan ataupun acara Mbak Yudit kedepannya bisa lancar selalu. Amin. Sehat selalu buat keluarga juga, salam. Amin. Waduh. Mudah-mudahan Davi banyak memberikan pengaruh. Yang saya tahu di Instagram Qaddafi, Mas Qaddafi, di follow ya. Itu memberikan banyak pengaruh untuk generasi muda, generasi Z hari ini. Apa-apa yang harus dijauhkan dari namanya sikap insecure dan mental issue tadi. Mental issue sangat penting. Terima kasih sekali lagi. Salam untuk Mama, Ayah,
Iya. dan semua keluarga besar Davi. Siap. Jangan lupa kasih undangan ke Mbak Yudit Waduh, kalau memang sudah pasti saatnya. dong, Kalau pasti. sudah saatnya. Siap, amin. Sekali lagi terima kasih, Davi. Sama-sama. Baik, pemirsa, Yudit Samanta sudah bersama dengan Mas Kadafi. Tagline Mas Kadafi itu ada di Lampung Timur, di dapilnya. Muhammad Kadafi Aswar sudah bersama kita 25 tahun, Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yudit Samanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.